buat malam hari ini, buat kembali kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu, kami perlu Roh-Mu Tuhan untuk mengajari kami. Urapi setiap kami Tuhan, berikan roh hikmat, kewahyuan dan pengertian. Tutup bungkus semua dengan darah. Kami mau koyakkan setiap paradigma yang bukan daripada Tuhan. Kami mau koyakkan dan tundukkan setiap pikiran dan perasaan kami kepada ketaatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Saya sebetulnya mempersiapkan yang lain buat malam hari ini, tapi sepertinya harus berubah. Ini pertama kali ya saya di sini ya. Ya mungkin perkenalan dulu sedikit. Ya, nama saya Lucky Antonio. Saya melayani di Mahanaim, mengepalai divisi sekolah. Jadi di sana ada sekolah dan ada klinik, ada cleaning service di sana. Ya, selain membantu apa yang Ibu Iin minta, kemudian juga divisi bangsa-bangsa juga di bawah saya, itu yang pergi ke bangsa-bangsa. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau sedikit cerita tentang akhir zaman. Ya. Kalau mungkin saudara ikuti apa yang sedang ramai di internet, Maurice Clark, pemain biolanya Benny Hinn, menyampaikan 21 hal yang akan segera terjadi yang Tuhan nyatakan kepada beliau. Salah satunya adalah 4 kuda yang ada di Wahyu 6. 4 kuda yang ada di Wahyu 6 itu sedang dilepaskan. Ya, sudah boleh baca di rumah. Saya buat singkat saja apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah, di Wahyu 6 itu ada 4 kuda. Kuda pertama itu kuda putih. Ini bicara tentang penyesatan. Ya, hari-hari ini sedang lepaskan roh penyesatan. Nah, dikatakan makhluk yang pertama itu yang berkata mari. Nah, kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 4 dikatakan ada 4 makhluk. Mungkin saudara lebih familiar dengan kata 4 wajah. Ya, ada singa, ada lembu, itu makhluk yang kedua, ada rupa manusia, makhluk yang ketiga, dan yang keempat Raja Wali. Nah, makhluk kuda yang pertama, kuda putih, ini dilawan dengan singa, mengaum, ya, mendeklarasikan, memberitakan kebenaran. Ya. Penyesatan hanya bisa dikalahkan kalau kita menerima dan mencintai kebenaran. Ya. Sehingga iblis tidak punya pijakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kuda merah. Kuda merah ini bicara tentang kemarahan, perpecahan, pemberontakan, dan itu dilawan dengan lembu. Lembu ini bicara korban pendamaian, ya, rela berkorban. Ini yang harus gereja Tuhan lakukan. Ketika orang lain sedang sibuk dengan marah, sedang sibuk dengan perpecahan, kita beritakan pendamaian. Kita beritakan tentang unity. Ya. Kita beritakan tentang cinta, tentang kasih. Kita berbuat kebaikan. Ini yang harus gereja lakukan. Saya tadi baca deklarasi di situ. Nah, itu yang kantor yang pertama, ya. Beritakan, deklarasikan terus kebenaran. Nah, yang ketiga itu kuda hitam. Hitam ini bicara kemiskinan, ya. Bicara kegagalan, bicara sedang mengambil damai dari muka bumi. Nah, ini kita harus lawan dengan muka manusia. Ini bicara hikmat. Hari-hari ini kita perlu hikmat Tuhan. Ya, kita perlu pewahyuan dari Tuhan. Dan Yakobus 1 ayat yang kelima berkata, siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya. Hari-hari ini jangan bosan-bosan setiap hari minta sama Tuhan, Tuhan aku perlu hikmat untuk keluargaku. Aku butuh hikmat untuk pelayananku. Aku butuh hikmat untuk perusahaanku. Hikmat adalah bagaimana kita menerapkan kebenaran, bagaimana kita memecahkan masalah. Ya. Yang keempat itu kuda hijau kuning. Ini bicara tentang sampar, ya, sakit penyakit. Dan dikatakan ada makhluk yang keempat, Raja Wali.
Raja Wali juga menggambarkan kitab Yohanes. Kitab Yohanes, Yesus berkata, akulah kehidupan. Nah, kita harus beritakan kehidupan. Ya, kita harus ambil perjanjian darah Yesus, perjamuan kalau Tuhan suruh perjamuan. Karena ini hari-hari sakit penyakit, kematian sedang menyerang banyak orang. Saya mau kasih kesaksian kira-kira 2 minggu yang lalu. Seseorang ini bebe saya. Pak, hari-hari ini saya ini malas sekali baca Alkitab. Ini bukan orang yang baru, ini orang yang bergerakan, yang menyala-nyala. Tiba-tiba dia bilang, malas kebaktian, malas baca Alkitab. Dan seperti ada sesuatu roh yang berputar-putar di atas kepala saya. Dan setiap kali roh itu berputar-putar di atas kepala saya, malamnya saya pasti mimpi ketemu orang-orang yang sudah meninggal. Dan dia tanya, Pak, sekarang ngapain? Saya bilang, kamu ini artinya kamu sedang diancam dengan roh kematian. Kematian itu bukan hanya daging, kematian iman, kematian fisik, kematian passion, ya, kematian pelayanan. Hari-hari ini lewat kekecewaan, lewat kebekuan, lewat rutinitas itu saya akan coba habiskan itu. Saya bilang, kamu berjamuan, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini setiap kali makan tubuh dan darahmu, aku tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam aku. Kehidupanmu, cintamu, pikiran dan perasaanmu itu yang masuk dalam hidupmu. Yang kedua saya bilang, kamu kebaskan itu dalam nama Yesus, kebaskan. Terima kasih. Kamu kebaskan spirit itu. Dia langsung lakukan dan bilang, langsung Pak, enak. Jadi saya bilang, begitu pikiran itu baru datang, kamu langsung counter, ya, langsung serukan firman Tuhan. Ini hari-hari suka tidak suka, kita sedang hidup di akhir zaman. Kita sedang hidup dalam peperangan, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Iblis ngomongin apapun tentang hidupmu, kamu iya ya, kamu diam saja. Satu-satunya cara counter dengan firman Tuhan. Ya, Yesus memberi contoh di Matius pasal 4. Waktu Iblis bilang sesuatu, dia bilang, ada tertulis. Ada tertulis. Hari-hari ini ayo cintai firman Tuhan. Hari-hari ini ketika Alkitab bilang di Matius 24, di akhir zaman, karena kejahatan begitu tinggi, kasih banyak orang menjadi dingin. Ya, kita baca di koran hari-hari ini kejahatan seksual mengerikan. Jadi kota di mana saya dibesarkan di Sukabumi, ada yang namanya Doraemon. Emon. Ya, Emon sudah mengerjai 52 anak-anak. Di sekolah internasional yang begitu ketat, anak-anak disodomi. Kemarin saya baca di koran Kompas, gara-gara segelas air teh Rp1.000 tumpah, marah, dibunuh anak. Ini kondisi akhir zaman. Dan gereja Tuhan harus berdiri. Tapi ini bukan misi saya, cuma kita mengingatkan diri kita sendiri. Ini hari-hari kita harus berdiri sebagai gereja Tuhan. Ini hari-hari kita harus bangun dan sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Jangan biarkan hati kita suam, jangan biarkan passion kita hilang. Amin Bapak Ibu. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, 4 kuda ini sedang dilepaskan. Hamba-hamba Tuhan dapat sama. Nah, tapi lawannya dengan 4 wajah. Ya, tahu ya 4 wajah ya? Jangan males deklarasi, jangan males mengurapi, jangan males memberitakan Injil, beritakan tentang akhir zaman, ceritakan kepada anak-anak, ceritakan kepada keluarga, ini akhir zaman. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman. Saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi 2 tahun ini kita mendapatkan namanya Netrad Blood Moon. Artinya gini, ada 2 bulan darah, ya, dan ada 2 gerhana dalam matahari. Ini yang spesial 2 tahun ini. Nah, sebenarnya sejak Yesus lahir itu sudah 7 kali Tetrad Blood Moon. Jadi gerhana bulan yang bertepatan dengan hari raya Yahudi, itu Tetrad Blood Moon namanya. Dan 2 Blood Moon ini atau 2 gerhana bulan ini pas Paskah tahun ini dan tahun depan. Yang lalu 14 April. Nah, tapi yang 7 yang sudah berlalu ini
tidak pernah ada gerhana matahari total. Baru yang tahun depan pas 20 Maret itu gerhana bulan lengkap total. Nah, para ahli Alkitab memprediksi, menginterpretasikan bahwa itulah awal 7 tahun masa kesesakan. Nah, apakah Tuhan Yesus apakah kita akan pengangkatan hari itu? Kita tidak tahu. Karena ada yang bilang itu di awal, ada yang bilang di tengah, ada yang bilang di akhir. Tapi lebih baik kita menyiapkan diri. Mungkin juga besok kita dijemput, ya kan? Mungkin juga 2015, mungkin 2018, mungkin 2022. Kita tidak tahu. Tapi kita siapkan diri kita. Amin. Ya. So malam hari ini saya mau membagikan tentang the fatherhood of God. Ada 2 hal penting di sini yang saya bagikan. Yang pertama, kita sendiri harus mengenal sisi ini dari Bapak kita. Tapi di sisi lain, saya rindu begini, khususnya bapak-bapak, khususnya para pemimpin, kita ini harus punya hati Bapak. Hati Bapak mungkin sederhananya begini, kalau anak kita lebih hebat, lebih besar dari kita senang nggak? Senang. Tapi saya tanya hari-hari ini sama pendeta, sama BP, kalau anak buah lebih berhasil, lebih hebat dari kamu senang nggak? Belum tentu. Belum tentu. Saya menemukan di mana-mana, begitu yang di bawah kita naik, iri hati muncul. Kenapa? Tidak punya hati Bapak. Padahal yang namanya Bapak pengen, ya, di koran di TV kan bilang begini, bapaknya boleh tukang koran, anaknya wartawan. Selalu Bapak itu punya mimpi yang besar buat anak-anak. Nah, saya berdoa kita dipulihkan sisi itu dan kita menjadi bapak-bapak rohani buat banyak orang. Ya, kalau itu tidak ada dalam diri kita tidak bisa bawa orang lain untuk lebih hebat dari kita. Amin Bapak Ibu. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Buat kita sangat mudah menggambarkan, membayangkan Yesus. Karena Yesus juru selamat, Yesus disalib, mati buat kita. Dan banyak orang Kristen berhenti di situ. Yesus bilang, "Aku ini jalan." Jalan menuju mana? Itu kan pertanyaannya. Ujungnya ini siapa? Destinasinya ini siapa? Nah dia bilang begini, Yesus bilang begini, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Destinasinya itu Bapa. Tujuannya itu kita ketemu dengan Bapa. Yesus bilang, kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Karena aku dan Bapa satu. Tapi banyak orang berhenti sampai Yesus. Padahal Rasul Yohanes bilang, persekutuan kita adalah dengan Bapa dan dengan Anak. Nah, dan banyak orang, termasuk saya akan coba beri kesaksian hidup saya, tidak punya gambaran seorang ayah yang benar. Kalau saudara punya, bersyukurlah kepada Tuhan. Itu sangat memudahkan, mengkorelasikan, menghubungkan dengan Bapa surga. Karena ini sangat erat hubungannya. Ingat bahwa kita manusia itu diciptakan juga punya imajinasi. Saya ini ingat waktu saya mahasiswa, saya betul-betul on fire buat Tuhan, tapi nggak mau menikah. Saya cari Tuhan, saya kejar Tuhan, tapi tetap dalam diri saya ada sesuatu yang hilang. Saya penuh Roh Kudus, saya melayani firman, saya berdoa, termasuk tim doa dulu, tapi ada sesuatu yang hilang.
Saya tidak punya yang namanya keintiman dengan Bapa. Saya cuma tahu doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tapi pribadi Bapa itu buat saya susah. Jadi kalau orang bilang Tuhan itu Bapamu, aku nggak mau punya Tuhan kayak Bapakku. Buat saya ini pribadi yang mengerikan. Ini dulu ya, dia ngomong 90 tahun yang lalu. Pribadi yang mengerikan buat saya. Saya dibesarkan ayah saya mabuk, ya, istrinya banyak, marah-marah kerjanya. Kalau Tuhan saya Bapak seperti itu, saya nggak mau. Buat saya itu mengerikan. Dan berapa banyak di antara kita tidak mengenal kealahan Bapa yang benar. Dan ini memberi dampak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Engkau bisa di tengah keramaian, tapi engkau kesepian. Engkau bisa menjadi seseorang yang mencari kasih. Kalau perempuan pada seorang pria, sangat mudah nyari figur, nyari kasih yang hilang itu. Pria juga sama. Bahkan bisa cenderung maaf, karena mencari kasih seorang bapak sebetulnya dicari kasih bapak. Dia tidak nemu di bapak jasmani, nggak nemu, dia dicari di figur seorang pria. Ngerti kan nampaknya? Ada kecenderungan menuju ke homo. Yang wanita ada kecenderungan kalau ketemu laki-laki yang jahat bisa married by accident. Tapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu punya cara. Tuhan punya solusi. Oke, kita sekarang baca yang pertama. Pentingnya kita mengenal Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Saya mau baca, izinkan saya baca dalam versi Amplified. Karena ini tidak online. Ya. Tidak pernah seorang pun melihat Tuhan pada suatu waktu, melihat Allah. Anak yang satu-satunya yang unik itu, anak tunggal Bapa, who is in the bosom. Bahasa Inggrisnya bilang, who is in the bosom. Is itu present tense, artinya waktu sekarang. Yesus itu ketika di muka bumi, dia selalu ada di hatinya Bapa. Ini sebuah keintiman yang berbeda. Orang di dada dia itu rasain denyut jantung, rasain getarannya Bapa. Makanya Yesus bilang, aku tidak melakukan kecuali yang kulihat Bapakku lakukan. Dia rasakan gelora Bapaknya, dia rasakan cintanya Bapaknya, dia rasakan perhatian Bapaknya. Nah, banyak orang Kristen pincang di sini. Akibatnya waktu keadaan gak enak, dia mulai curiga dengan Tuhan. Waktu kondisi mepet, dia mulai curiga dengan Tuhan. Karena tidak punya keintiman dengan Tuhan. Yesus adalah teladan, Yesus adalah contoh. Ketika di muka bumi, Alkitab berkata, He is at the bosom. He is, not he was, bukan dulu. He is. Dia ada di tempat, bahasa NIV bilang, in the closest of his heart, di tempat yang terdalam di hati. Tahu nggak saudara? Saudara itu sebenarnya ada di tempat terdalam di hatinya Bapa. Saudara harus punya begini. Engkau harus tahu dan engkau harus tahu betapa engkau sangat dicintai.
Saya ini dulu orang yang sangat minder. Kalau Bapak Ibu ketemu saya 20-30 tahun yang lalu, saya akan berjalan menunduk. Tidak pernah saya berani menatap wajah seseorang. Bicara agak gagap, karena malu. Sebenarnya bukan karena gagap, karena malu. Saya malu dengan kondisi keluarga saya. Saya malu dengan keadaan tubuh saya. Waktu saya kecil itu, saya ini penyakitan. Penyakit di dalam. Jadi kalau makan santan mesti cepat ke WC. Ya. Kalau kena angin flu sedikit, biduran. Udah tebal sih, kayak digigit semut apa? Ulat. Udah gitu saya korengan. Tahu korengan? Tahu ya? Bukan gorengan ya. Kalau gorengan ya korengan dari ujung kepala ke ujung kaki. Udah gitu saya bodoh sekali. Dan itu membuat saya malu. Saya malu juga dengan kondisi keluarga saya. Sampai saya sudah kuliah. Saya ini tidak berani keluar kamar saya kalau belum saya berdoa, baca Alkitab, mandi dan rapi. Bukan karena saya rajin, karena di sini ini enggak kosong, di hati ini kosong Bang. Tapi waktu saya ketemu dengan Bapa Surga, saya tahu saya dicintai. Tidak tergantung kondisi saya. Alkitab berkata, lihatlah betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Lihatlah, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Coba ya kalau lagi duduk di WC ya, renungin coba. Saya ini anak yang punya langit dan bumi. Itu akan mengubah cara kita memandang. Itu akan mengubah cara kita bersikap. Dan yang paling penting di dalam ini, tidak ada kekosongan lagi. Itu sebabnya saya bisa seperti hari ini. Sadarilah, satu sisi kita harus tahu bahwa kita sangat dicintai. Dia berikan anaknya yang tunggal mati buat kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Itu bukti kasih Bapa buat kita. Tapi di sisi lain kita harus tahu bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Ini dua hal ini harus ada dalam hidup kita. Di satu sisi kita harus tahu bahwa kita sangat dicintai Tuhan. Saya tidak peduli orang mau ngomong apa. Saya tahu dan saya tahu saya dicintai Tuhan. Saudara, tanggal 30 Maret yang lalu, saya dan beberapa teman terdampar di tengah lautan. Terdampar di pantai enak, di tengah lautan. Di titik nol Indonesia. Kedalaman 1000 meter. Ya, waktu itu nakodanya bilang sama saya, Pak, apakah harus ke titik itu? Saya bilang, saya datang jauh-jauh dari Jakarta. Saya mesti pergi ke titik itu. Pak, bensinnya tidak sedikit. Saya memang lihat, itu huruf E sama bensin sama penunjuknya itu udah tinggal sedikit. Saya tanya, itu berapa mil lagi ke sana? 10 mil lagi Pak. Oke, kita sudah jalan 30 mil laut, itu kurang lebih 48 kilo dari daratan. Saya cuma mikir begini, kalau saya pulang, saya tidak menyelesaikan tugas saya. Dan yang kedua, belum tentu sampai daratan. Saya bilang, pokoknya bagi saya beresin tugas saya. Masalah pulang, urusan Bapak saya. Saya tuh bisa punya damai yang luar biasa. Tidak ada setik pun, sebesar debu pun saya khawatir. Saya yakin Papa saya di surga itu care sama saya. Saudara harus punya sampai titik seperti itu. Kalau ada kesempatan kapan saya mau bicara sisi lain dari Tuhan. Kalau engkau tidak punya ini, saat engkau diuji, saat engkau digoyang, engkau goyang. Tapi kalau engkau kenal sisi Bapa ini, kadang-kadang kan kita nih kalau udah pelayanan ya, rutinitas kerjaan banyak, kita lupa datang kepada Tuhan sebagai anak. Saya jarang, kadang-kadang kalau udah capek, melompat diri, wah semuanya harus passion. Gak bisa. Datang sebagai seorang anak. Bilang, Papa, I love you. I just want to be with you. Aku cuma pengen sama engkau. Kadang-kadang Tuhan rindu sisi itu loh dari kita.
Kita nggak datang dengan tugas, kita nggak datang dengan permintaan, tapi kita datang dengan keintiman. Yohanes 1 Injil pertama bilang, Jesus is at the bosom of his Father. Yesus itu di dadanya Bapaknya. Saya nggak bosan-bosan cerita, anak saya itu tanggal 12 April jatuh, ya karena nakal. Jadi kita ini ada, dia harus masuk kelas, dia nggak masuk kelas. Udah minta izin lagi sama saya, Pak, saya nggak masuk kelas, saya nggak masuk. Saya pikir dia pergi masuk, dia nggak masuk, dia naik tiang, jatuh. Katanya cuma setengah meter, dia bilang. Buat saya aneh. Maaf, alat kelaminnya luka. Ternyata berdarah dan itu kayaknya kena ke kulitnya, ya kena ke ujungnya. Jadi karena saya masih di atas, begitu selesai briefing, saya disuruh ke bawah ke klinik. Oh, ini harus ke rumah sakit, Pak. Kayaknya harus dioperasi. Jadi saya bawa, dia udah takut. Ini anak seumur hidup cuma sekali disuntik, polio doang, waktu baru lahir. Setelah itu tidak pernah disuntik karena saya waktu masuk full time tidak punya duit. Jadi udahlah, ini anaknya Tuhan, Tuhan berurusan sama dia. Saya nggak punya uang. Saya baru pindah dari seorang manajer masuk full time di Mahanaim. Ya, waktu itu PK-nya di Mahanaim 1 miliar, jadi saya nggak punya uang. Nah, tapi jadi apa dokter itu tes? Coba ya saya pegang ya, padahal nggak dipegang. Sakit nggak? Sakit. Padahal nggak dipegang. Ya, singkat cerita dia harus disunat. Daripada saya bilang, daripada kamu dioperasi, dibuka lagi jahitan dengan sunat aja sekalian. Tapi saya tahu anaknya takut. Dia bilang, saya bilang sama dia, Bapak temenin kamu ya. Iya Bapak temenin aku. Itu cukup. Dia nggak perlu banyak kata-kata. Dia perlu pelukan seorang ayah. Dan dia bisa melewati semuanya. Kadang-kadang di tengah banyak persoalan, di tengah banyak tugas, kita cuma perlu datang sebagai seorang anak. Dan biarkan Bapa surgawi itu memeluk kita, memulihkan kita, dan menyingkapkan kerinduan hatinya buat kita. Ya. Saya berdoa supaya Tuhan mewahyukan ini buat kita. Ini akan merevolusi cara engkau hidup, cara engkau melayani. Ya. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara Demos Sakarian bilang begini, orang Kristen adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Loh ya kan? Kita hidup di dunia diberkati. Kedua, kita diselamatkan. Mati, masuk surga. Alkitab bilang Yesus pergi ke sana menyediakan rumah buat kita. Saudara, ada rumah buat setiap saudara di surga. Tapi rumah itu tergantung bagaimana engkau hidup di muka bumi. Kalau kau melayani Tuhan, kalau kau setia dan mentaati Tuhan, rumahmu bisa besar di sana. Kalau kau beritakan Injil, rumahmu besar di sana. Dan tidak ada tempat yang seindah rumah. Saya udah pergi kemana-mana, ke luar negeri, ke hotel, bintang 5, bintang 4. Tidak ada yang senikmat kamar saya. Tidak ada. Dan Tuhan menyediakan rumah. Rumah itu apa sih? Kamu bisa jadi apa adanya di rumah. Kalau di kantor mungkin, atau di sini lah, nggak mungkin saya bilang sama saudara-saudara, saudara-saudara, saya lagi nggak enak perut. Ya. Saya gula-gulana, saudara-saudara. Kan saudara nggak dibangun kalau saya begitu, betul nggak? Bukan berarti saya munafik, enggak. Tapi di sini saya harus memberi semangat saudara. Tapi di rumah kalau capek ya saya tinggal duduk, tiduran. Kamu bisa jadi apa adanya di rumah. Itu rumah. Tuhan mau engkau apa adanya. Open sama Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Banyak orang yang menurut saya, banyak orang tuh yang kecewa sama Tuhan. Tapi nggak berani ngomong sama Tuhan. Saya suka sama istri saya. Dia bilang sama Tuhan ini, Tuhan,
engkau tuh buat saya seperti sungai yang curam. Dia ikuti bahasanya Yeremia. Kenapa? Karena setiap kali aku punya sesuatu, engkau ambil. Loh, dia kepaitan tanda kutip sama Tuhan. Repot, saudara. Satu hari, Tuhan itu baik. Sekali lagi Tuhan itu baik. Dikasih seorang berdoa dan lihat penglihatan. Dia ini pegang balon banyak. Berapa langkah baru dipecahin. Dan dia mulai ngomel, mulai marah. Anak kecilnya mulai marah. Terus beberapa balon itu dipecahkan sama Tuhan. Kemudian dia lihat ada terowongan. Nah, Tuhan bilang, kalau aku tidak pecahkan balon, engkau tidak bisa masuk ke terowongan itu. Aku izinkan dalam hidupmu. Banyak hal dalam hidupmu aku ambil. Karena kalau enggak, kau tidak sampai ke sana. Nah, berapa banyak ketika Tuhan proses kita marah sama Tuhan. Karena kita tidak kenal hatinya. Ya, contoh sederhana begini. Kalau anak saya nih waktu disunat itu ya, Pak, aku nggak mau disunat, sakit. Ya udah, kalau sakit pulang aja. Kan nggak mungkin gitu. Saya akan mencoba sedemikian rupa supaya anak saya ini dibersihin. Dan itu sakit. Maaf ya kalau ngomong alat kelamin pria, dibuka itu sakit. Sunat itu menyakitkan. Tapi saya tahu itu baik buat dia. Saya bilang, nak, seumur hidup kau akan dengan kenakalan. Kamu harus bersyukur sama Tuhan. Umur 9 tahun dididik Tuhan seperti itu. Setiap kali dia buang air kecil, dia akan ingat kenakalannya. Saya ingetin dia terus. Karena minggu depannya bolos lagi. Saya bilang, kamu disunat 2 kali. Bisa ya Pak? Nggak bisa, sekali aja disunat. Saya bilang, kamu ya masih gak kapok-kapok. Seumur hidup ingat itu. Saya tanamkan kalau Tuhan izinkan itu, bukan karena Tuhan tidak sayang, justru karena Tuhan itu sayang. Kalau dalam hidupmu kau bukan menjadi orang gampangan, salah sedikit Tuhan hajar, bersyukur. Ibrani 12 berkata, siapa yang dicintai Tuhan, Tuhan sesah. Tuhan hajar, ada hak. Bukan cuma diajar, tapi dihajar. Kalau kau orang yang begitu salah sedikit dihajar sama Tuhan, berbahagialah engkau. Karena Tuhan punya mimpi yang besar buat kita. Percaya nggak Tuhan punya mimpi yang besar buat kita? Ini saya kasih ayat ya. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam di dapur. Kan? Garam di pabrik, garam di laut. Itu mimpinya Bapak kita. Kamu adalah terang di ruangan ini. Gitu? Terang. Masalahnya seringkali kita tidak mau dididik sama Tuhan. Kita tidak mau disiapkan sama Tuhan. Saya ingat waktu saya kuliah di Bandung dulu. Saya tuh sempat kuliah di Bandung. Ikut persekutuan. Satu hari saya bangun dapat firman. Saya masih ingat saya 49. Firman itu bilang begini, terlalu sedikit bagiku engkau untuk menjadi hamba. Kamu akan jadi terang buat bangsa. Itu memang buatan buat Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan ini kan buat Tuhan Yesus. Orang kayak begini, pemalu, mana mungkin bangsa-bangsa. Tapi hari ini saya sudah kemana-mana. Kakak saya bilang, kakak saya kerja, kamu ini duitnya dari mana sih? Ya dari surga lah ya. Dari orang-orang yang Tuhan gerakkan. Pergi kemana-mana. Kemarin Ibu Ir bilang begini, kita ini tidak bisa hidup secara duniawi. Nggak bisa. Terus dia tanya, siapa di sini yang pernah keluar negeri? Itu hampir lebih dari setengah pernah keluar negeri. Saudara, ini para pelayar sepenuh waktu. Saya tahu persis PK-nya mereka. Ya. Tapi kalau kita hidup ikut hukum surgawi, kita buat profetik, kita perangan rohani, kita deklarasi, itu murah. Sehingga kita bisa melakukannya Tuhan mau. Bisa keluar negeri, beritakan Injil. Ya. Beberapa itu harus betul-betul dipompa. Ayo pokoknya kamu harus. Karena satu orang ya, saya waktu pimpin Afrika,
Saya PIC-nya benua Afrika. Ada satu orang ini begini, Pak, saya mau bayar visa, tapi saya nggak punya duit. Saya mau ngutang. Saya bilang, sorry, ngutang nggak usah pergi. Tapi saya ajarin kamu. Mungkin imanmu cuma 50%, tapi kamu puasa, kamu peperangan rohani, kamu jualan. Saudara, singkat cerita, dia bisa bayar visa, dia bisa menjara 10 juta. Nah, kalau udah begini, kita bantu untuk kamu pergi dia ke Kamerun, ya. Dia bisa masuk di istana, tidur di rumah orang, ya. Karena uangnya pas-pasan cuma tawarin tiket tuh. Ya, yang lainnya dia bayar sendiri dengan 10 juta. Tapi dia masuk ke gereja-gereja, ketemu orang. Karena apa? Karena dia sudah menang. Tuhan itu mau stretch kita. Tuhan itu mau didik kita. Jadi anak itu bukan anak-anakan, enggak. Anak saya pernah protes sama saya, Pak, kenapa sih papa tuh marahin aku terus? Maksudnya diomelin. Di rumah saya ada dulu, ada anak Ambon satu. Dia bilang, kamu mau gak saya seperti ke anak Ambon? Dia mau nakal, saya gak bisa apa-apa, cuma kasih tahu doang, anak orang lain. Jadi kalau saya omelin sakit hati bilang sama orang tuanya, saya takut. Mau gak seperti itu? Atau mau seperti yang suka mulung di jalan? Nggak mau. Makanya papa bawain kamu itu bawa namaku. Semua orang tahu, lihat wajahmu, namamu, itu anaknya Pak Luki. Jangan bikin malu. Sama seperti papa. Kalau papa bikin malu, semua keluarga kena. Kita bawa nama bapak kita di surga. Ya, yang ketiga. Saya sampai jam berapa ya? Saya kalau udah ngomong lupa waktu. Yang ketiga, Efesus 3 ayat 14 dan 15. Efesus 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, ya, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di bumi menerima namanya. Bahasa Inggris saya bilang ayat 15, for whom every family in heaven and on earth is named, that Father from whom all fatherhood takes its title and derives its name. Jadi setiap kebapaan itu ambil namanya Bapa yang di surga. Artinya setiap kita bawa namanya Yesus. Yesus kasih namanya sama kita. Di dalam namaku pergi ke seluruh dunia. Di dalam namaku sembuhkan yang sakit. Di dalam namaku usir setan. Mintalah di dalam nama. Saudara, kalau kita ngerti hatinya Bapa, kerinduannya Bapa, kita nggak hidup main-main. Kita nggak hidup main-main. Kita bawa nama Bapa kita. Saya ajarin anak-anak saya, ya, satu hari bisnis pulsa, saya ajarin dia bisnis pulsa. Ini bisnis pulsa dia, karena dia bilang, karena ini loh Pak, karena aku ini pas mau ini stoknya nggak ada, terus sinyalnya jelek. Jadi dia nggak kasih tahu sama teman saya bahwa dia belum tahu. Dia juga kasih tahu sama saya. Teman saya bilang, ini anakmu ya, aku sudah bayar full. Ini sudah sebulan lebih pulsanya nggak masuk. Waduh, saya bilang nganteng. Saya panggil, kamu nggak boleh begitu. Kalau kamu nggak bisa dipercaya hal keuangan, habis. Ini untung teman. Mana duitnya? Udah habis. Paksalah, saya kan sebagai papanya ya. Papa bantuin kali ini. Tapi jangan buat kayak begini lagi. Ini bikin malu. Berapa banyak kita bikin malu Tuhan. Dengan cara hidup kita, dengan sikap kita, dengan ributnya antar sesama kita. Itu kan hati Tuhan sedih. Kita ini bawa nama Bapa kita di surga. Tapi nama juga bicara identitas, jati diri.
banyak anak Tuhan itu kehilangan jati diri. Ya. Cara berpakaiannya nggak beda sama orang dunia. Cara bicaranya nggak beda sama orang. Kita ini punya jati diri yang berbeda. Kita ini punya identitas. Kita ini punya gambar diri yang berbeda. Engkau ini anak raja di atas segala raja. Malu utang. Bapak enak sekarang berhasil. Saya kasih tahu ya, waktu saya baru pertama kali full time, itu tahun 2004 tanggal 17 Agustus. Saya cari tanggal yang bagus supaya saya ingat seumur hidup itu hari kemerdekaan. Orang tua saya menonton, ibu saya bilang, ibu saya nonton. Mertua saya sekarang umur 80 lagi di Indonesia. Itu jadi saksi. Setiap seminggu sekali telepon saya, istri saya tetap makan nggak? Saya punya anak tahun 2004 itu umur 5 tahun, 4 tahun, dan 1 tahun. Kalau bapak ibu yang punya anak ngerti, lagi butuh susu, lagi butuh pampers. Di tengah kondisi seperti itu saya juga harus mencicil rumah. Saya melepaskan pekerjaan saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudara, pertama-tama masih ada uang tabungan, masih ada uang pensiun, saya cairin uang pensiun. Lama-lama habis. Dan hari-hari itu saya mesti jalan dengan Tuhan. Dan tiba-tiba iblis menteror dengan pikiran macam-macam. Beli susu, uangnya dari mana? Bayar rumah, uang dari mana? Wah, saya stres. Ditambah lagi itu mertua saya telepon. Saya tahu saudara-saudara saya lagi nonton. Kita lihat nih sok jagoan melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang suruh aku full time. Aku nggak tahu. Saya minta duit malu. Tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan satu ayat. Sampai hari ini saya hafal. Burung pipit tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bapakmu yang di surga. Terlebih dari kamu, hai orang yang dicintai. Saya omongin ayat itu sama istri saya. Setiap hari kita bersaut-sautan. Kalau istri saya lagi diserang, dia ngomong, dengar ya, burung pipit tidak menabur. Kalau saya lagi diserang, saya bilang, burung pipit tidak menabur. Kita saut-sautan. Kurang lebih 3 bulan. Begitu terus. Itu ya tiba-tiba iman itu muncul. Iblis mau ngomong apa, nggak mempan buat kita. Hari-hari itu bukan berarti tiba-tiba punya duit, enggak. Setengah bulan udah nggak ada uang. Padahal itu saya sudah cut supir. Saya bilang sama mbak saya, mbak, sekarang belanja jangan di sini, mbak, mahal. Kamu ke pasar, belanja buat seminggu. Yang penting saya stok beras. Yang penting ada beras ya kan. Mau apapun, pokoknya makan beras sama garam kan bisa. Tapi hari-hari itu saya lihat, setiap kali uang saya berhenti, makanan itu datang. Saya paling saya ingat yang saya nggak lupakan, di dekat rumah saya itu ada satu area yang belum dibeli sama perumahan. Di situ ada kuli orang Batak, anak Tuhan juga. Mereka ini baru panen ikan emas. Orang Batak itu masak arsik, sudah tahu. Wah itu enak. Datang ke rumah saya, Pak, saya baru panen. Saya bawain nasi. Puji Tuhan, dalam hati saya tidak punya teman buat makan. Kami alami penyediaan Tuhan. Tapi begitu duit sudah ada, yang ngirim makanan hilang. Sampai pembantu saya bilang, ada ya Pak, kalau Bapak nggak punya uang, yang kirim makanan datang. Pokoknya di rumah tuh sampai banyak makanan. Tapi kalau Bapak punya uang, tidak ada yang kirim makanan. Kurang lebih 1,5 tahun saya hidup benar-benar pas-pasan, pas butuh, pas ada. Tapi saya mengalami bahwa Dia Bapa yang bisa dipercayai. Kita bawa namanya Tuhan. Jangan berhutang malu. Jangan bikin malu Bapamu yang di surga. Punya identitas, punya jati diri. Saya tidak malu sebagai hamba Tuhan. Amin. Yang keberapa itu ya? Biasanya Pak ingat.
Lukas 11 ayat 11 dan 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anak itu ganti ikan? Jadi ada bapak-bapak, kalau anaknya minta ikan dikasih ular? Tidak kan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Bapaknya juga takut sama kalajengking ya. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius bilang dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kata jahat ini itu bukan kriminal. Kata jahat itu artinya luka. Nah, kenapa kalau dibandingkan dengan Bapak surga, Bapak dunia ini jahat? Karena kita ini orang-orang luka. Dan orang luka cenderung melukai. Ya, pernah nanya sama ibu saya, "Ma, dulu papa itu seperti apa sih?" Papamu ini kan anak paling tua. Bapaknya itu militer. Jadi galak banget. Tapi dia sangat disayang sama engkau emaknya. Dimanja habis. Makanya seperti itu. Di satu sisi dia terima kemarahan dan dia biaskan sama anak-anaknya. Di sisi lain karena dimanja, jadi malas. Dan saya ketiban pulung, misalnya begitu ya. Saya ini akibat kena, dan itu banyak terjadi terus menerus kalau kita tidak bereskan. Yang kedua, kata jahat itu memberi pengaruh yang tidak baik. Setiap kita tidak punya Bapa yang sempurna, tapi kita punya Bapa surgawi yang sempurna. Waktu Bapa kita yang surgawi itu tidak seperti Bapa kita yang di dunia. Nah, saya terima pewahyuannya seperti ini. Ini kisah nyata. Waktu saya masih kuliah, saya pulang kuliah, gitu, naik sepeda, dan tiba-tiba saya melihat pemandangan yang saya tidak bisa lupakan sampai hari ini. Saya lihat seorang ayah sedang mengajari gadisnya main sepeda. Ini bapak lari dengan sukacita. Setiap kali anak mau jatuh dia tangkap, dia dorong lagi. Tahu ya kalau main sepeda begitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus itu bicara sama saya, "Nak, aku tidak seperti bapak." Wah, saya nangis, saudara. Saya pulang karena udah gak jauh dari flat saya berdoa dan saya bilang, "Tuhan, jelaskan lebih lanjut." Bilang, selama ini di alam bawah sadar, setiap kali engkau panggil Bapa, itu yang muncul. Karena engkau sangat marah, engkau sangat benci sama ayah. Sudah bayangin saya itu setiap ketemu Tuhan ini dulu ya, saya selalu mikir tugas apa lagi, saya salah apa lagi, bagaimana punya keintiman. Itu sudah di sini, saudara. Sudah di alam bawah sadar saya. Nah, aku ini tidak seperti ayahmu. Bahkan hari-hari kalau lagi capek ya, umatnya keluar seperti itu. Tuhan, apalagi salahku? Apalagi yang kau mau? Itu seperti itu, saudara. Tapi hari itu saya bilang, "Tuhan, aku mau sembuh. Dan engkau tunjukkan bahwa engkau tidak seperti ayah. Apa yang aku harus lakukan?" Tuhan bilang, "Ampuni ayahmu, lepaskan pengampunan, dan minta pewahyuan tentang ayah surga." Sejak hari itu, saudara, keintiman yang berbeda ada dalam hidup saya. Sejak hari itu, yang sesuatu yang saya cari selama ini, itu tiba-tiba ada di sini. In the bosom of His heart. Kita ada di pangkuan Bapa. Ini keintiman. Kamu bisa punya rasa aman, kamu bisa punya rasa tenang. Padahal dulu saya waktu di Belanda ya, Belanda itu satu negara yang kalau kau tidak punya Tuhan, itu tuh kesepian itu bisa dirasakan. Istilah saya kesepian itu bisa saudara pegang. Sepi banget. Makanya banyak orang itu kesepian, lari ke percabulan, lari ke bar, bunuh diri. Karena sepi di sini. Mereka umur 18 meninggalkan orang tua, kuliah. Praktis hampir tidak ada hubungan lagi. Saya bersyukur hari itu Tuhan singkapkan, wahyukan siapa dia sebagai Bapa. Selama ini bayangan saya
Bapa saya di bumi ini. Saudara, setiap kita punya bayangan, setiap kita punya memori masa lalu, dan itu sangat berbahaya kalau tidak dibereskan. Tadi saya di jalan share sama Pak Wesley. Istri saya itu anak nomor 8. Dia 8 bersaudara. Nah, waktu dia dikandung, bapaknya sudah punya 4 anak laki-laki. Karena lucu, keluarganya lucu. 1, 2, 3, 4 itu laki-laki. 5, 6, 7, 8 itu perempuan. Dan anehnya, yang paling bungsu dari pria itu kribo. Yang paling kecil dari cewek juga kribo, itu sih saya. Kribo. Ya. Sama yang besar, paling tua pendek, yang cewek juga pendek. Pokoknya kayak kembaran gitu. Nah, waktu dia dikandung, papanya bilang, mamanya, nggak bilang-bilang lah. Cuma waktu cerita sama orangnya, dia dengar, kalau anak ini laki-laki, aku akan kasih sama kamu. Mamanya nggak terima dong. Udah kandung besar mau dikasih orang. Dia berdoa sama Tuhan. Dan saya bersyukur doanya didengar. Ya, kalau enggak jadi istri saya. Dia lahir sebagai perempuan. Nah, jadi kita baru tahu mungkin 2-3 bulan yang lalu dia pulih. Saya tidak pernah ngerti kenapa istri saya ini begitu sensitif. Kalau nggak dapat yang dia mau. Saya janji sesuatu, saya lupa gitu, bisa sangat sensitif. Ternyata begitu dia lagi hot sama Tuhan, semangat sama Tuhan, Ibu cukup ngomong begini, kamu tidak dicintai, kamu tidak diingini, langsung. Karena di bawah sadarnya, sejak di dalam kandungan, dia dengar, bapakku tidak mau aku mau dikasih orang. Saya ini lagi bikin sebuah grup 7 generasi. Saya suruh bilang, saya bilang sama mereka, ceritakan keeroran. Jadi saya baca-bacain. Jadi banyak dari mereka itu mau diaborsi. Itu membuat saya minder, membuat saya tertolak, membuat saya tidak percaya diri. Saudara, banyak hal yang dulu kita error itu sejak dari kandungan. Ada juga membuat saya jadi pemarah. Tapi saya mau katakan kembali pada kasih Bapa. Orang tuamu jahat, tapi orang tuamu di surga baik. Kita tidak bisa tinggal di masa lalu. Tapi saya bersyukur saya hari ini bersyukur untuk apa yang saya lalui. Saya bisa sharing ini sama banyak orang. Saya bisa berdoa untuk orang-orang disembuhkan, untuk setiap luka yang ayahnya buat. Kenapa? Karena saya sudah melalui itu. Dan saya bersyukur buat Wahyu itu sungguh mengubah hidup saya. Saya tiba-tiba tidak lagi kesepian, hilang rasa takut. Dulu saya kemana-mana takut. Selain saya memang punya kelemahan tubuh, dulu itu saya itu hampir tidak pernah diajak pergi kemana-mana. Kenapa? Diajak pergi naik Mercedes kayak naik Oplet, itu zaman Oplet, nggak sampai 5 menit saya muntah. Satu-satunya yang saya bisa selamat naik kendaraan umum itu cuma kereta api. Naik truk, naik apa, muntah sampai tidak repot orang bawa anak seperti itu kan. Jadi saya ini kagak pernah dibawa kemana-mana karena begitu, penyakitan, lemah, gampang masuk angin. Tapi saya mau katakan kita punya Bapa yang ajaib, Bapa yang sangat mencintai kita, Bapa yang mau mendidik kita, mau memulihkan kita. Oke, kita lanjut ya. Yohanes 10 ayat 29. Yohanes 10 Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini bicara apa sih? Bicara rasa aman. Asuransi tidak membuat engkau aman, bukan berarti nggak perlu ikut asuransi. Nah, security tidak memberi rasa aman. Masuk sekolah internasional yang terbaik dengan CCTV dan sebagainya, dikerjain kok di WC. Cuma di tangan Bapa yang di surga, engkau aman. Kalau engkau lihat kenal sisi Tuhan sendiri ini, sebenarnya nggak ada perlu kita takutin kok.
Dia lebih besar dari segalanya. Dialah insurance yang sejati, rasa aman yang sejati. Saya ini dulu sering melayani baptisan. Saya suka nanya sebelum dan sesudah mereka dibaptis. Dan yang menarik dari beberapa orang saya wawancara, mereka kehilangan yang namanya rasa khawatir, takut. Dulu saya kalau naik ojek, saya takut celaka, takut ini, takut itu. Tapi begitu saya dibaptis, itu hilang, Bapak. Kalau kamu kenal sisi Bapak ini keamanan sejati, rasa aman sejati, perlindungan yang sejati. Makanya Yesus berdoa, Bapa, lindungilah mereka dalam nama. Dia punya nama di atas segala nama. Ya, cepat aja ya, malam. Yohanes 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kasih kepada Bapa, pengenalan akan kasih Bapa, itu menjadi motivasi untuk kita melayani. Tidak ada motivasi lain selain menyenangkan Dia. Amin. Ini yang harus jadi motivasi kita, membuat Bapak kita tersenyum. Kenapa kami pergi ke bangsa-bangsa? Karena Bapak hatinya ke bangsa-bangsa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsamu itu. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Itu skupnya dunia. Kenapa kami pergi ke tempat-tempat yang mengerikan, menakutkan sampai orang Kristen sana nggak mau nganter. Saya pergi ke Mali. Itu mereka baru saja selesai pemilu dan pemberontakan itu sudah selesai. Jadi ini keadaan masih rawan. Al-Qaeda itu mulai menaruh cengkeramannya di sana. Jadi orang-orang Kristen itu dihabisi dari Timbuktu, dari Jene, ya kalau saudara tahu Mali ya. Itu mereka semua pindah ke ibu kota karena dihabisi oleh Al-Qaeda. Banyak pendeta dibunuh dan jadi martir. Saya datang ke sana, kan kalau orang asing kan nggak terlalu tahu ya betapa mengerikannya buat mereka. Saya bilang, saya pengen ke Timbuktu. Wah, itu nggak bisa. Itu baru aja berapa hari yang lalu wartawan Perancis ditangkap. Nggak bisa. Waduh, saya repotnya, saya berhubungan sama YWAM di sana. Dan nggak ada pesawat juga lagi, jadi itu jauh banget. Jadi saya bilang, oke deh, kalau gitu kota kedua, saya mau ke Jene. Jene itu ada masjid lumpur terbesar di dunia, dibuat dari lumpur. Wah, saya nggak berani ke sana. Kalau gitu cariin orang yang bisa nemenin saya, kan bahasanya bahasa Perancis. Saya cerita, puji Tuhan, Tuhan sediakan seseorang teman kami. Tapi kami nggak rekomen kamu naik mobil sendiri. Ikut naik bus aja. Ya, saya nurut daripada saya nggak pergi. Naik bus itu hampir 12 jam, pergi malam sampai pagi. Tidak ada AC. Dan itu hampir 40 derajat. Isinya tanah doang. Jadi hidung ini sudah coklat gitu ya. Kita sampai ke Jene, pagi malam tidur, pagi kita bangun, ketemu di sana seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Dia ke tempat itu disuruh Tuhan, namanya Pastor Felix ya. Dan dia bilang, saya ini pernah mau dibunuh berkali-kali di kota ini, tapi Tuhan suruh saya di sini. Sekarang sudah memenangkan satu orang. Dan orang itu adalah tour guide-nya kita. Jadi kita pagi-pagi kita doling, kita deklarasi, kita doling. Saudara, ada satu masjid orang non-muslim tidak boleh masuk. Kita ini bukan cuma non-muslim, 2 dari anggota saya itu perempuan, bisa masuk ke dalam. Kita lakukan sana apa yang Tuhan suruh. Kenapa kita mau berisiko seperti itu? Alasan cuma satu, karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Bapa kita. Apapun, dan saya tahu tidak mudah untuk selalu jaga hati seperti itu. Ada saatnya hati kita kering, tapi setiap kali kita bisa datang, Bapa, hatiku kering. Aku mau melayani Engkau karena aku mencintai Engkau.
Dan seringkali sejujurnya kita tidak kenal hati kita. Saya mau saksikan keeroran saya ya. Jangan ngomongin orang lain. Satu hari saya diundang retreat. Masih saudara. Saudara seiman di bagian lain. Saya khotbah seperti biasa, saya khotbah 2 kali kalau nggak salah. Saya pulang. Tiba-tiba tuh mikir begini loh. Saya kok nggak dikasih amplop ya? Saya langsung kaget. Sejujurnya pikiran itu membuat saya kaget. Adalah Tuhan, aku berterima kasih aku pulang. Malamnya dia bilang, kok udah aku transfer ya? Oh iya, terima kasih. Buat apa ini? Kan kemarin ngisi retreat. Oh iya, oke, terima kasih. Malamnya saya langsung mimpi. Beri itu uang sama hambaku yang lain. Mateng. Kadang-kadang kita tidak tahu. Seringkali hati kita itu, motivasi kita itu karena uang. Tapi malam hari ini, kalau kita tahu cintanya Tuhan, biarkan motivasi kita adalah karena kita mau menyenangkan Tuhan. Bapa yang terbaik, Bapa yang terindah. Oke? Terakhir, Matius 6 ayat yang ke-9. Terakhir, sudah itu kita akan berdoa. Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, saya mau baca dalam versi The Message buat saudara. With a God like this loving you. Dengan Tuhan yang seperti ini yang sangat mencintai engkau, you can pray very simply. Engkau bisa berdoa sederhana like this. Our Father in heaven, reveal who you are. Bapa yang di surga, wahyukan kepadaku siapa engkau sesungguhnya. Dan maaf, satu ayat lagi. Lukas 10 ayat 22. Lukas 10 ayat 22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Artinya cuma Yesus, cuma Rohnya yang bisa mewahyukan Bapa yang sejati kepada kita. Saya tidak tahu dengan kehidupan Bapak Ibu, mungkin kau menemukan seperti ada kekosongan dalam hidup. Engkau seringkali ragu. Salah satu orang yang kehilangan figur ayah itu ragu, tidak punya tujuan hidup, tidak punya semangat hidup. Saya itu dulu sejak kecil pengennya cuma mati. Hidup segan, mati tak mau. Kenapa? Buat saya apa sih yang saya cari? Apa yang saya kejar? Saya tidak punya impian. Saya tidak punya masa depan. Buat saya masa depan saya suram. Saya kesepian. Saya ketakutan. Saya minder. Saya merasa tidak cukup punya kepandaian. Saya pemalu banget. Sampai saya menikah padahal sudah dipulihkan Tuhan. Saya itu lebih baik, kalau tanya jalan, lebih baik saya keliling-keliling nyari jalan daripada nanya orang. Kadang-kadang istri saya gede-gede, apa susahnya sih yang tanya orang? Enggak, dengan cari saja. Ada sebuah keeroran kelemahan seperti itu. Tapi hari ini beda. Saya bisa ngomong, saya bisa bertanya, saya bisa tenang menghadapi apapun. Karena saya tahu saya punya Bapa yang sangat mencintai saya. Banyak sisi lain, kalau kau kenal Bapa, kau tahu Dia Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan. Saya ingat satu hari,
pemimpin saya waktu saya di Belanda bilang, saya heran sama kamu, diam-diam tahunya sudah punya pacar. Maksud saya begini, masalah jodoh pun Tuhan urusin. Saya pikir siapa sih yang mau sama saya? Diam, katanya rada aneh. Ya. Sampai mertua saya dulu bilang begini sama istri saya, boleh nanti kalau ketemu boleh tanya ya. Kamu yakin mau merit sama Lucky? Bahasa Belandanya bilang gini, rarejongen. Ya kalau masih bahasa Belanda sudah tahu. Ini anak muda aneh. Tapi hari ini saya sangat disayang sama mertua saya. The best menantu. Kenapa? Karena Tuhan itu dipasih. Bukan karena saya baik. Saya ini penuh dengan keeroran. Tapi saya mau terbuka sama Tuhan. Beresin hidup saya. Beresin masa lalu saya. Kalau enggak, iblis cukup bilang, kamu udah dicintai. Lagi semangat, jadi loyo lagi. Kamu udah ingin, loyo lagi. Padahal firman Tuhan bilang, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Di dunia ada saudara kan? Diberikannya anaknya yang tunggal. Yesus mati. Value kita itu seharga Yesus. Seharga dari Yesus. Yuk kita berdoa. Boleh minta musik. Kita nyanyi Bapa sentuh hatiku. Saya minta setiap saudara berurusan dengan Tuhan. Biarkan rohnya menerangi hati kita. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Apa ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ku mencintai segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu kau sertai. Hidupku
tahu dengan kehidupan Bapak Ibu. Tapi kalau engkau menyadari dalam hidupmu ada sisi-sisi yang seperti saya sampaikan, engkau merasa sendiri, engkau merasa dirimu tidak berarti, engkau merasa sebuah penolakan dalam hidup, atau engkau punya ayah yang menyakiti engkau, mari selesaikan malam hari ini. Mari kita berurusan dengan Tuhan malam hari. Mari buka hatimu dan biar Bapa Surgawi menjamah hidup, menjamah alam bawah sadar. Kalau kau merasakan kekosongan dalam hidup, engkau punya memori-memori masa lalu yang menyakitkan tentang ayah, mari bereskan malam hari. Atau kau menyimpan sebuah kekecewaan, kesakitan, bahkan kemarahan, mari bereskan. Bilang sama Tuhan, Bapak ini menyakitkan, tapi aku mau lepaskan pengampunan. Bapak, kadang aku merasa sepi, kadang aku begitu minder, tapi malam hari ini wahyukan Bapa kepadamu, wahyukan Bapa kepadamu, dan mari sentuh hatiku dengan kasih-Mu. Kalau itu kau orangnya, taruh tangan di dada, taruh tangan di dada. Kalau kau tahu itu kau tidak pernah merasakan sebuah keintiman, seperti ada jarak antara kau dengan Bapa, taruh tangan di dada. Tuhan, kau lihat anak-anak, kau lihat Tuhan. Mungkin itu sudah terjadi lama, tapi biar malam hari ini memerdekakan engkau. Minta sama Tuhan Yesus, wahyukan Bapa kepadaku. Biar mulai malam hari ini aku rasakan kehangatan, aku rasakan pelukan Bapa, aku rasakan aku begitu dicintai. Aku tidak mau cuma di kepala Tuhan, tapi di rohku, di hatiku aku tahu rohmu menjerit bersama rohku, ya Aba ya Bapa. Roh itu menjerit dalam rohmu, ya Aba ya Bapa. Boleh saya undang ke depan, kau yang taruh tangan di dada, berdiri di depan. Saya berdoakan saudara. Yang lain tetap berdoa, dukung saudara-saudara kita. Jangan malu, saya ubahkan. Dan saya tahu malam hari Tuhan mau mengubahkan. Minta Tuhan wahyukan, minta Tuhan bukan. Kalau masih ada yang sakit di hatimu, bereskan sebelum saya doakan, bereskan. Kita nyanyikan Bapa sentuh hati. Nyanyi dari hati. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya ingat lagu ini dikarang oleh seseorang anak wanita. Ini maksudnya ini true story, yang ngarang orang lain, tapi karena berdasarkan true story ini. Ceritanya ada seorang ayah pemabuk, namanya Buddha, ibunya Katolik. Dia punya anak gadis. Dalam keadaan mabuk, ayahnya ini memperkosa anak.
anaknya ini mengandung. Dia bilang sama ibunya, ibunya tidak percaya. Akhirnya anaknya dipasung di tengah sawah. Saya tidak tahu cerita detailnya. Kurang lebih kemudian anaknya melahirkan dan dia karena 12 tahun dipasung di alam terbuka, pasungannya mulai berkarat. Satu hari pasungannya itu hancur dan anak ini, gadis ini bisa lepas. Dia hanya punya satu tujuan. Dia hanya ingin menghabisi ayah yang sudah menghancurkan hidup. Dan tiba-tiba dia melihat Yesus. Yesus bilang, ampuni ayah. Dia bilang, tidak bisa Tuhan. Orang itu sudah menghancurkan hidup. Dan dia lihat Yesus menangis. Dan Yesus menghampiri dia, aku mengerti nak. Yesus peluk dia. Dan tiba-tiba kasih Bapa itu mengalir di hati. Dan anak ini mengampuni ayahnya. Itulah latar belakang lagu ini. Apapun yang sudah kita lalui, kalau kita kenal kasih Bapa, kau bisa bersyukur. Saya bersyukur untuk apapun yang sudah saya lalui, karena dia bisa mereka-reka buat kebaikan. Tuhan malam ini berdoa buat anak-anakmu yang ke depan, Tuhan. Hanya Engkau yang bisa mewahyukan. Hanya Engkau yang bisa menyentuh masa lalu mereka, menyentuh semua memori yang menyakitkan. Dan biar mulai hari ini Tuhan, mereka alami pelukan. Mereka menyadari betapa mereka dicintai. Mereka menyadari Tuhan bahwa Engkau Bapa yang mencintai mereka. Bapa berdoa, biar Engkau yang menyentuh Tuhan, biar Engkau yang menjamah mereka, biar Engkau yang menjamah mereka, biar Engkau yang menjamah mereka dalam nama Yesus, biar Engkau yang menyentuh mereka, biar Engkau yang menyentuh menjamah mereka, hati mereka, Yesus, Engkau yang menjamah mereka, jamah hati mereka, jamah hati mereka, sentuh hati mereka, Allah beri semua kekuatan, semua sentuh hati mereka, Tuhan biar hidup, biar hidup, biar hidup, biar hidup, biar hidup, Bapa yang ajaib. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini ada di antara Bapak ini, engkau mungkin kebaktian, tapi di hatimu kamu tahu, engkau sudah menjadi dingin dengan Tuhan. Engkau merasa letih, kering, dan capek dengan semuanya. Mari taruh tanganmu di dada dan bilang, Tuhan, sentuh. Tuhan malam hari ini jamah aku lagi. Karena kita tidak bisa mencintai kecuali cintanya membuat kita mencintai. Mungkin rutinitas membuat kita letih. Tuntutan pekerjaan, tuntutan pelayanan membuat kita letih. Tapi malam hari ini hamba berdoa, Tuhan, air kehidupan daripada menyegarkan setiap kami, menyegarkan setiap kami, menyegarkan setiap kami. Jesus, see His glory, see His glory come down. Tuhan, biar kemuliaan menyentuh hati kami. Terima kasih Tuhan, terus bawa kami dalam kedalaman dengan His glory, His glory, His glory come down. Biar di tempat ini kemuliaan-Mu terus dinyatakan. Praise His name, ever.
Lahirkan Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih karena Kau begitu mencintai kami. Segarkan dan pulihkan kami. Bawa kami terus berlari. Bawa kami mengenal Kau lebih dalam lagi. Bawa kami mengejar perkenanan di atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.